Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan NIM 24103132200058. Pada video ini, saya akan menjelaskan isi dashboard ISG yang sudah dibuat, lalu cara menggunakan filter tahun atau lokasi, serta menjelaskan beberapa insi utama yang muncul dari data tersebut. Dashboard ini dirancang supaya memudahkan kita memantau kinerja environmental, sosial, dan governance secara ringkas namun tetap informatif. Oke, kita buka dashboard ESG keberlanjutan perusahaan yang sudah saya buat. Kita langsung masuk ke dashboard. Pada bagian dashboard ini, pertama bagian environmental. Ini menampilkan indikator seperti intensitas emisi. Grafik dan angka yang muncul ini membantu kita melihat seberapa besar emisi yang dihasilkan per unit output, sehingga kita bisa mengetahui apakah efisiensi energi membaik atau justru menurun. Lalu bagian sosial ada metrik seperti jam pelatihan karyawan dan tingkat kecelakaan kerja. Bagian ini menggambarkan komitmen perusahaan terhadap pengembangan SDM dan keselamatan kerja. Bila jam pelatihan naik atau tingkat kecelakaan kerja turun, itu biasanya menunjukkan peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia. Pada bagian governance, salah satu indikator kuncinya adalah proporsi komisaris independen. Angka ini menunjukkan tingkat pengawasan dan independensi tata kelola. Semakin tinggi proporsinya, semakin kuat struktur governance dan potensi konflik kepentingan biasanya lebih rendah. Oke, ini cara memilih filter. Untuk melihat data berdasarkan periode tertentu, kita bisa gunakan filter tahun di bagian atas dashboard ini. Cukup klik drop down ini, pilih tahun yang ingin dianalisis. Kita misal milih 2022, nggak usah, jadi yang kita pilih itu 2023, 2024. Nah, seperti itu. Maka otomatis grafik menyesuaikan. Fitur filter ini penting karena memungkinkan kita membandingkan performa antara tahun maupun antar lokasi. Selanjutnya saya akan membacakan insight grafik yang ada di dashboard ini. Yang pertama yaitu tren emisi CO2e 3 tahun. Grafik menunjukkan emisi CO2e meningkat dari 488.720 ton pada 2022 menjadi 497.540 ton pada 2023. Lalu kembali turun ke 483.770 ton pada 2024. Kenaikan di 2023 dapat mengindikasikan lonjakan aktivitas produksi atau konsumsi energi yang belum terkelola efisien, sementara penurunan kembali di 2024 menunjukkan adanya perbaikan atau stabilisasi operasional. Yang kedua, konsumsi energi itu pada listrik dan solar per tahun. Konsumsi listrik berada pada kisaran 6 juta kWh per tahun dengan pola yang relatif stabil. Sementara penggunaan solar berada level yang jauh lebih rendah dan menunjukkan sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Kestabilan konsumsi listrik menunjukkan proses produksi berjalan tanpa perubahan besar. Tetapi penurunan solar dapat menjadi sinyal positif bahwa perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketiga, grafik kecelakaan kerja pada minor, major, dan fatal. Jumlah insiden minor meningkat dari 16 pada 2002 menjadi 20 pada 2023. Kemudian turun ke 10 pada 2024. Insiden major juga memiliki pola serupa dengan peningkatan 2023. Sementara fatality tercatat konsisten rendah namun tetap muncul setiap tahun. Pola ini menunjukkan bahwa 2023 menjadi tahun dengan risiko keselamatan tertinggi, mengindikasikan potensi masalah dalam kepatuhan prosedur kerja atau beban operasional yang terlalu tinggi. Meskipun 2024 mengalami penurunan signifikan, keberadaan fatality dan insiden major tetap menunjukkan bahwa sistem K3 belum sepenuhnya stabil. Keempat, jam pelatihan per karyawan. Jumlah jam pelatihan naik tajam pada 2023, lalu kembali menurun pada 2024, mencerminkan program peningkatan kompetensi yang besar namun tidak berkelanjutan. Kelima, proporsi komisaris independen. Komposisi komisaris independen naik signifikan pada 2023, tampak mendekati lebih dari separuh total dewan, namun menurun kembali pada 2024 ke level yang lebih rendah. Fluktuasi besar ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan belum memiliki struktur pengawasan yang stabil. Pada heatmap kecelakaan kerja, heatmap ini memperlihatkan bahwa plan C menjadi lokasi dengan insiden tertinggi pada beberapa kategori, terutama insiden minor yang berulang muncul di area berwarna merah ini. Sedangkan plan A dan plan B memiliki intensitas insiden yang lebih terkendali. Sebaran warna yang tidak merata menunjukkan bahwa risiko keselamatan tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada lokasi tertentu, menandakan adanya pola risiko operasional yang perlu ditangani secara spesifik bukan secara umum. Kondisi ini menuntut strategis keselamatan yang lebih bersifat lokasi. Itu dia penjelasan singkat tentang dashboard, cara menggunakan filter, dan penjelasan dari insight yang dapat kita tarik dari data tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.